Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama kakak Kahitski. Yang kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Teks yang pertama ya. Teks yang pertama ini ditujukan untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2. Kita ke nomor yang pertama dulu ya. Kalimat utama dalam paragraf kedua teks tersebut adalah apa? Oke, berarti yang kita baca ini adalah paragraf kedua saja. Ingat, kalau misalkan dimintanya paragraf 2, baca paragraf 2. Kalau misalkan diminta paragraf 1, ya paragraf 1 saja yang bacanya ya. Kalau misalkan ide pokok dari semua atau isi bacaan itu ya dibaca semuanya. Oke, nah kita lanjut. Kalimat utama dalam paragraf kedua teks itu adalah apa? Oke, kita baca paragraf kedua. Di sini kan dimintanya adalah kalimat utama. Kalau misalkan diminta kalimat utama, berarti yang kita ambil itu adalah kalimat awal atau kalimat akhirnya saja yang menjelaskan secara umum. Ingat ya, secara umum. Mana yang lebih umum itu yang kita ambil. Oke, di sini kalimat yang awalnya itu adalah tinjau dari sisi intervensi. Eutanasia dibagi menjadi eutanasia aktif dan pasif. Oke, itu kalimat yang awal. Sementara yang kalimat terakhirnya itu adalah sementara itu eutanasia pasif terjadi karena pasien meninggal karena tenaga kesehatan tidak melanjutkan atau memberikan pengobatan yang diperlukan untuk mencegah pasien tetap hidup. Oh, berarti di sini kakak sudah mengambil kesimpulan bahwa yang dinamakan kalimat utama itu harusnya lebih umum dibandingkan kalimat-kalimat lainnya. Oke, berarti untuk jawaban soal yang pertama itu adalah yang D ya. Itu dia jawaban soal pertama. Nah, sekarang jawaban soal yang kedua. Kita cari ya. Kalimat fakta yang tepat untuk melengkapi paragraf ketiga. Oke, kita balik lagi. Kita lihat di sini paragraf 3. Oh, berarti di sini kita harus mengisi kalimat nomor 8 ya, yang harus sesuai. Nah, kita lihat dulu kalimat sebelum dan sesudahnya, yaitu negara di dunia umumnya tidak melegalkan eutanasia karena banyak menimbulkan pro dan kontra. Oke, berarti intinya di kalimat nomor 7 itu adalah eutanasia yang menghasilkan pro dan kontra. Oke, nah kita belum tahu nih pro dan kontranya apa saja. Berarti yang akan dibahas pertama kali itu adalah yang pro, baru yang kontra. Karena dalam kalimat itu disebutin pro dulu, baru yang kontra. Berarti kalimat 8 ini harus diisi dengan suatu kalimat yang menyatakan tentang yang pro itu. Terus di kalimat 9-nya, negara-negara tersebut diantaranya adalah Amerika, Jepang, Belanda, dan Luxembourg ya. Oke, sehingga jawaban atau kalimat yang akan kita pilih ini adalah, kita lihat yang A. Akan tetapi masih mungkin ada beberapa negara yang melegalkan proses eutanasia ini. Masih mungkin ya. Kalau mungkin berarti bukan fakta. Kalau mungkin itu masih antara opini dan fakta. Berarti yang A kita nggak bisa pilih ya, karena ada kata mungkinnya, sehingga kita eliminasi yang A. Yang B, namun demikian terdapat beberapa negara yang telah melegalkan proses eutanasia ini. Oke, yang B ini sudah memuat fakta. Kenapa sudah? Karena di sini disebutkan terdapat beberapa negara yang telah. Oh, berarti negara-negara tersebut sudah melegalkan atau sudah legal secara hukum. Oke, berarti yang kita ambil itu adalah yang B. Coba yang C, lihat. Namun bisa jadi, bisa jadi itu tidak fakta. Kenapa tidak fakta? Karena kebenarannya itu masih dipertanyakan. Bisa, masih ada kemungkinan untuk tidak terjadi. Oke, berarti C itu salah ya. Yang D sebaliknya, tidak ditolak jika ada. Jika ada. Oke, kalau ada, ya berarti salah juga. Yang E, sayangnya proses eutanasia dianggap ya, masih dianggap. Oke. Nah, tapi kan tadi kita mintanya yang pro ya. Nah, ini sudah kontra masuknya. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Oke, itu dia nomor 1 dan nomor 2. Kakak lanjut ke soal nomor 3. Oke, antonim kata suci pada kalimat 15 yang tidak tepat. Oh, berarti kita disuruh mencari antonimnya tapi yang bukan atau yang kecuali ya. Oke, kalimat kata-kata suci ya. Kita garis bawahi. Suci. Oke, kalau misalkan kalian lihat di KBBI, suci itu artinya bersih.
ya, atau murni ya, atau bersih dari segala-galanya ya. Oke, sehingga karena di sini dimintanya kecuali yang antonim, oke, berarti jawabannya adalah yang C nih. Gara-gara murni ini adalah sinonimnya, sehingga jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Sinonim kata otoritas pada kalimat 18 yang tidak tepat. Oke, berarti kita cari antonimnya atau bukan ya, atau selain sinonimnya. Otoritas itu maksudnya suatu kepala daerah mempunyai otoritas. Maksudnya otoritas di sini itu adalah wewenang atau kewajiban atau kekuasaan atau tanggung jawab. Sehingga untuk yang bukan merupakan sinonim dari otoritas itu adalah yang wibawa. Wibawa sendiri memiliki arti yaitu kehormatan. Berarti yang E itu bukan sinonim dari kata otoritas. Oke, kakak lanjut ke soal nomor 5. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat yang mana? Kalimat utama ya, ingat. Kalau misalkan kalimat utama itu adalah kalimat yang ditulis secara umum, bukan secara detail ya, atau merupakan kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya. Oke, nah biasanya kalimat utama ini ada di awal, kalau enggak di akhir kalimat. Oke, tergantung mana yang lebih umum antara kalimat yang awal dan kalimat yang akhir. Oke, kita lihat dulu. Nomor 1 itu bahasa adalah salah satu sarana dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Oke, sementara yang 5 adalah perbedaan situasi menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk bahasa. Oke, nah di sini kita udah membaca kalimat yang awal sama kalimat yang akhir, sehingga di sini kita simpulkan bahwa yang menjadi kalimat utama itu adalah yang A, karena di kalimat yang A itu dijelaskan secara umum atau definisinya. Ingat, kalau misalkan definisi itu biasanya menjelaskan secara garis besarnya atau secara umumnya. Oke, itu dia nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Ide pokok paragraf tersebut adalah apa? Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. Darah pada pembuluh arteri berwarna merah cerah dan mengandung oksigen. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang sempit. Pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Adapun pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Oke, berarti kita di sini sudah dapat yang menjadi kalimat utamanya atau kalimat utama yang mengandung pokok pikiran, yaitu adalah kalimat yang pertama. Kenapa kalimat yang pertama? Karena di sini disebutkan bahwa 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Sementara untuk kalimat-kalimat selanjutnya dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir itu adalah penjelas ya, atau kalimat penjelas yang menjelaskan apa sih itu arteri, apa sih itu vena, dan apa itu sih pembuluh darah kapiler. Nah, itu sudah dijelaskan tadi ya dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Sehingga di sini kakak punya kesimpulan bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah yang A ya, jenis pembuluh darah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ingat, baca baik-baik apa yang diminta. Jangan kalian baca seluruh teks apabila kalian hanya diminta membaca paragraf tertentu. Dan juga kalian harus memperbanyak kosakata dari antonim, sinonim, supaya kalian dapat menjawab soal tersebut. Oke, mungkin itu saja dari kakak untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.